Sistem replikasi tingkat dewa, bab 261 sampai dengan 265. Bab 261 Ular Piton Kumbang Biru. Ini adalah rubah giok ungu ilusi, binatang iblis tingkat rendah urutan ke-8. Ia dapat melepaskan ilusi dan mengendalikan sebagian besar binatang iblis di bawah urutan ke-8, atau seniman bela diri di bawah alam Yuan Hai. Ia dianggap sebagai garis keturunan yang relatif berharga. Keluarga kerajaan Mingchang kami mampu membesarkan seekor anak rubah giok hantu hanya karena kami mendapatkannya, jika tidak, menangkapnya akan sangat sulit. Banteng Iblis Yuan Hitam, seekor binatang iblis tingkat menengah urutan ke-8, memiliki garis keturunan tipis dari binatang iblis kuno iblis banteng perkasa. Ia sangat kuat dan memiliki temperamen yang ganas. Ini adalah jenis monster yang sangat langka. Di wilayah Mingchang saya, monster ini mungkin hanya ditemukan di Taman Roh Hewan. Ketika para murid keluarga kerajaan Mingchang berlatih jurus tinju iblis banteng perkasa, mereka semua datang untuk mengamati. Petik 2 petik 2. Di antara semua kekuatan besar dan kecil di wilayah sekitar domain Mingchang, hanya keluarga kerajaan Mingchang yang telah membangun Taman Roh Hewan. Tempat ini menyimpan berbagai monster langka dan kuat dengan kemampuan luar biasa dan unik. Seluruh taman roh binatang diasingkan dari luas istana kerajaan Mingchang. Mengingat statusnya sebagai pangeran ketiga Ni Yongchang, tentu saja ia bebas memasuki taman roh hewan untuk mengamati. Membawa Lin Xuan juga tidak masalah. Saat ini, Ni Yongchang, Lin Xuan, dan beberapa murid keluarga kerajaan Mingchang sedang mengunjungi taman roh hewan. Ni Yongchang menjelaskan semuanya kepada Lin Xuan satu persatu. Di belakang mereka ada dua ahli bela diri tingkat menengah alam Yuan Hai, yang melindungi keselamatan semua orang jika monster tiba-tiba menyerang dan melukai orang. Lin Xuan mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya berbinar. Saudara Ni, bolehkah saya melihat lebih dekat? Tiba-tiba, Lin Xuan bertanya. Ini, mendengar itu, Ni Yongchang ragu-ragu. Bukan karena Lin Xuan tidak bisa mengamati dari dekat, melainkan karena mereka khawatir binatang-binatang iblis itu mungkin akan melukainya. Lin Xuan, namun juga, adalah seorang jenius papan atas dengan potensi tak terbatas dan bakat luar biasa, jauh melampaui level domain Mingchang. Jika hal ini menyebabkan kerugian bagi Lin Xuan, atau menciptakan keretakan atau balas dendam di antara mereka, maka itu akan menjadi kerugian besar. Pangeran ketiga, tenang saja, denganku, Zhang Tua, di sini, monster-monster ini tidak akan bisa merajalela. Di belakang mereka, seorang pria lanjut usia berambut putih angkat bicara setelah melihat hal itu. Setelah berpikir sejenak, Ni Yongchang berkata, karena tetua Zhang sudah mengatakan demikian, baiklah. Kakak Lin, kamu bisa pergi dan melihat lebih dekat. Namun, saudara Lin, tolong jangan mendekat dalam jarak 30 meter. Meskipun monster-monster ini telah dijinakkan oleh keluarga kerajaan Mingchang saya, keganasan mereka telah sangat berkurang. Namun, jarak 30 meter juga merupakan jarak maksimum yang dapat mereka toleransi. Selain para pelayan yang secara rutin memberi mereka makan, siapapun yang berada dalam jarak 3 meter berisiko memicu serangan mendadak. Terima kasih atas pengingatnya, saudara Ni. Saya akan berhati-hati. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Dia segera berbalik dan bergerak menuju area terdekat tempat rubah giok ungu ilusi berada. Begitu mereka memasuki jarak 100 meter, sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh bakat Dao ilusi tingkat mendalam. Setelah memandang sekeliling dengan gaya sok selama beberapa saat lagi, dia berbalik dan berjalan kembali. Dia secara khusus meminta untuk mengunjungi Taman Roh Binatang dengan satu syarat, memperoleh bakat-bakat ini adalah salah satu tujuan. Yang tidak disadari Lin Xuan adalah, saat dia mendekat, rubah giok hantu, dengan bulu ungu seluruhnya dan penampilan yang menipu mata, mendarat di tanah, sedikit gemetar, seolah-olah takut akan sesuatu. Ayo, mari kita lanjutkan. Ni Yongchang juga gagal menyadari sesuatu yang tidak biasa. Melihat Lin Xuan tidak terluka, dia merasa lega dan memimpin semua orang untuk melanjutkan kunjungan ke Taman Roh Hewan. Pria tua berambut putih di belakangnya menyadari hal ini dan mengedipkan mata pada Lin Xuan, pupil matanya sedikit mengecil. Rasanya seperti gelombang dahsyat yang menerjang hatiku. Rubah giok ungu ilusi itu takut padanya. Bagaimana mungkin? Zhang Tua sangat terkejut, dipenuhi rasa tidak percaya.
Anda harus tahu, itu adalah monster yang sangat ganas. Rubah giok ungu ilusi adalah binatang buas tingkat 8. Jangan tertipu oleh penampilan yang imut, itu semua hanyalah kedok yang ditipu. Jika Anda benar-benar membuatnya marah, bahkan seorang ahli alam kristalisasi pun akan berani menyerangnya. Ada rumor bahwa seorang ahli alam bela diri Void, yang termasuk di antara yang terbaik di domain bela diri Maple, dapat membunuh, tetapi sepertinya tidak akan membuatnya takut. Namun pada saat ini, seorang seniman bela diri junior di tingkat kedua alam asal roh justru membuat rubah giok ungu ilusi merasa takut. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut sama sekali? Zhang Tua tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun Lin Xuan mendekati dan mengamati masing-masing dari 8 binatang iblis tingkat 8 yang dikunjunginya selanjutnya. Tanpa kecuali, semua makhluk iblis tingkat 8 berada di tanah, sedikit gemetar, seolah-olah takut akan sesuatu. Jika satu hasil bersifat kebetulan, maka 2, 3, atau bahkan lebih dari 10 hasil lainnya menjadi tak terhindarkan. Mungkinkah dia memiliki kekuatan garis keturunan tingkat tinggi, cukup untuk membuat begitu banyak binatang buas tingkat 8 takut padanya? Zhang Tua menyaksikan pemandangan ini dalam diam, rasa bersalahnya sendiri. Kengerian di hatinya semakin memuncak. Kekuatan garis keturunan adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh para jenius tingkat atas sejati. Di seluruh prefektur Fengwu, tidak ada lebih dari 2 pasang jenius yang memiliki kekuatan garis keturunan. Individu-individu seperti itu termasuk di antara para jenius paling luar biasa bahkan di dalam domain bela diri Maple. Mereka bahkan tidak akan pernah meremehkan daerah tengah biasa seperti Mincang. Zhang Tua juga dipenuhi rasa tidak percaya bahwa pangeran ketiga dapat merekrut seorang jenius papan atas dengan kekuatan garis keturunan seperti itu. Mungkinkah ini adalah seorang jenius ulung dari bidang biasa lainnya yang belum benar-benar menunjukkan potensinya? Zhang Tua diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Hatiku semakin ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia telah memutuskan bahwa setelah perjalanan ke Taman Roh Binatang ini, dia akan memberitahu pangeran ketiga dan bahkan para petinggi keluarga kerajaan Mincang tentang penemuannya. Ini adalah kesempatan langka untuk bertemu dengan seorang jenius papan atas dengan kekuatan garis keturunan, jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun juga, Anda harus berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dan memenangkan hati pihak lain. Hanya dengan cara inilah keluarga kerajaan-kerajaan Mincang dapat benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Lin Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah menakutkan seorang pendekar bela diri tingkat akhir alam Yuan Hai. Pada saat itu, Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Talenta Dao ilusi tingkat mendalam, talenta kekuatan tingkat mendalam, talenta atribut. Air berat tingkat mendalam, talenta mengirimkan darah tingkat mendalam. Saya menyalin banyak sekali talenta tingkat tinggi yang beragam. Setelah kembali, aku bisa bergabung dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku lebih lanjut. Lin Xuan berpikir dalam hati dan sedikit mengangguk. Tak terasa, lebih dari 1 jam telah berlalu. Kami telah menjelajahi sebagian besar Taman Roh Binatang. Saudara Ni, monster macam apa yang tinggal di kolam besar yang diselimuti kabut itu? Lin Xuan menatap Ni Yongchang dan bertanya. Kolam raksasa yang diperkirakan menempati setengah dari seluruh area alam roh binatang. Monster-monster lainnya semuanya tinggal di sekitar kolam besar ini. Kabut putih tebal kolam besar di atasnya. Pemandangan di dalamnya tidak terlihat jelas, orang hanya bisa samar-samar melihat makhluk raksasa yang bergerak perlahan di dalamnya. Setelah mendengarnya, Ni Yongchang tidak menyembunyikan apapun, tetapi memenuhi suaranya dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Itulah leluhur keluarga kerajaan-kerajaan Mincangku, ular piton banteng langit biru, binatang iblis tingkat 9 yang unggul. Bab 262 Bakat Roh Binatang. Itulah leluhur keluarga kerajaan-kerajaan Mincangku, ular piton banteng langit biru, binatang iblis tingkat 9 yang unggul. Bahkan puncak alam kristalisasi pun tak mampu menandingi sang leluhur, dan dia bahkan mampu melawan ahli alam bela diri Void yang legendaris. Dia adalah makhluk terkuat di keluarga kerajaan Mincang saya. Inilah juga landasan yang menjadi dasar berdirinya keluarga kerajaan Mincang saya hingga hari ini. Ni Yongchang berkata dengan suara berat, tanpa menyembunyikan apapun. Karena ular piton banteng langit biru adalah makhluk terkuat dalam keluarga kerajaan-kerajaan Mincang, yang mengintimidasi segala arah. Berita itu tidak dirahasiakan, berita itu mudah ditemukan di domain Mincang dan domain-domain kecil di sekitarnya dengan sedikit penjelajahan.
Setelah mendengarnya, Lin Xuan mengangguk sedikit, melihat cahaya terpancar di matanya, lalu berkata, "Aku dengar ular piton banteng langit biru ini memiliki garis keturunan naga sejati. Benarkah itu?" Rumor semacam itu memang ada. Mendengarnya, Ni Yongchang tetap tenang dan tersenyum tipis. Namun, itu hanyalah rumor belaka. Naga sejati adalah makhluk tertinggi di langit dan bumi, yang memiliki status kaisar sejak lahir. Setelah mencapai usia dewasa, mencapai tingkat kaisar atau yang mulia sangatlah mudah. Jika leluhur kita memiliki darah naga sejati, dia tidak akan terjebak di tingkat 9 selama ratusan tahun, bahkan tidak mampu mencapai tingkat raja. Desas-desus semacam itu sudah menyebar ke seluruh wilayah Mingchang. Namun karena hanya sedikit orang yang memperhatikannya, kita dapat mengetahui seberapa benarnya hal itu. Lin Xuan mengangguk, tetapi kilatan tajam di matanya tidak memudar, dan dia melanjutkan. "Saudara Ni, izinkan Anda mengizinkan saya bertemu dengan leluhur keluarga kerajaan Mingchang Anda. Saya ingin memperluas wawasan saya." Ini, Ni Yongchang tidak terlalu yakin, tetapi dia ragu-ragu. Jangan berasumsi bahwa ular piton banteng langit biru itu jinak hanya karena mereka berkeliaran di sini tanpa mengeluarkan suara apapun. Terlebih lagi, makhluk perkasa di alam kristalisasi, ular piton banteng langit biru, melonjak lebih dari segelintir dari mereka, menunjukkan kebrutalannya yang ekstrim. Justru karena keganasan ular piton banteng langit biru itulah keluarga kerajaan Mingchang mampu mempertahankan kedudukan kerajaannya. Bahkan seluruh kota Mingchang, wilayah paling makmur di domain Mingchang, dikendalikan secara eksklusif oleh keluarga kerajaan Mingchang. Dua kekuatan besar lainnya tidak berani menyuarakan pendapat apapun. Namun, ular piton banteng langit biru adalah leluhur terkuat dari keluarga kerajaan Mingchang 1000 tahun yang lalu, yang tingkat pendorongnya mencapai alam bela diri void. Salah satu hewan peliharaannya. Kini, 1000 tahun telah berlalu, dan leluhur itu telah lama meninggal dunia karena usia hidupnya yang telah berakhir. Keluarga kerajaan Mingchang mereka belum pernah menghasilkan ahli alam bela diri void lainnya, dan bahkan mereka yang berada di tingkatan lebih rendah berikutnya, alam kristal transformasi, sangatlah langka. Dengan demikian, ular piton banteng langit biru menjadi makhluk terkuat dalam keluarga kerajaan Mingchang, leluhur sejati mereka. Alasan mengapa ular piton banteng langit biru memilih untuk tinggal dan melindungi keluarga kerajaan Mingchang hanyalah karena permintaan leluhur alam bela diri void 1000 tahun yang lalu. Setelah 1000 tahun berlalu, keluarga kerajaan Mingchang yang pernah dikenal oleh ular piton banteng langit biru telah lama tiada. Ular piton banteng langit biru tidak lagi memiliki rasa sayang terhadap keluarga kerajaan Mingchang. Dalam keadaan normal, ular kumbang langit biru akan tertidur di kolam biru dan tidak akan menyerang anggota keluarga kerajaan Mingchang. Namun jika ular piton banteng langit biru diganggu, ia akan menyalanya tanpa ragu-ragu, tanpa mempedulikan identitasnya. Belum lagi, Lin Xuan bahkan bukan anggota keluarga kerajaan Mingchang. Meskipun bakat Lin Xuan luar biasa, dia dianggap sebagai jenius papan atas di seluruh prefektur Fengwu. Namun pada akhirnya, itu belum matang. Jika sampai ditelan oleh ular piton banteng langit biru, maka akan menimbulkan kerugian besar. Setelah ragu sejenak, Ni Yongchang bersiap untuk menjelaskan kepada Lin Xuan dan menolaknya. Dia tidak ingin seorang anak ajaib seperti Lin Xuan meninggal sebelum waktunya. Tepat pada saat itu, sebuah suara wanita yang jernih terdengar. "Saudara ketiga, jika ada yang ingin mengunjungi leluhur, aku bisa mengantarnya." Kemudian sesosok muncul dari kabut yang membuat kolam besar itu. Dia adalah seorang gadis dengan kulit seputih salju, perawakan tinggi, dan penampilan yang agak eksentrik. Gadis itu juga menggendong seekor kucing gemuk di tangannya. "Saudari ke-19, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika Ni Yongchang melihat gadis itu, dia tidak terlalu terkejut dan dengan santai mengajukan pertanyaan. "Aku datang untuk mengunjungi leluhur kita." Gadis itu menjawab sambil tersenyum. "Saudara Lin, ini Putri Ni Yunmeng, putri ke-19 dari kerajaan Mingchang. Dia juga satu-satunya anggota keluarga kerajaan Mingchang saya yang mampu menjalin kontak dekat dengan leluhur kami berkali-kali tanpa menyinggung perasaannya, dan merupakan orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya." Kemudian, Ni Yongchang mempertemukan Lin Xuan dan Ni Yunmeng. "Sister ke-19, ini Lin Xuan, juara kompetisi bela diri ini, dan seorang jenius yang diperkirakan akan masuk dalam 50 besar peringkat Xuan Yuan." Lin Xuan, dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh,
namun dia sudah berada di peringkat 50 teratas peringkat asal mendalam. Mendengar itu, Ni Yunmeng mengelus kucing kecil yang gemuk di pelukannya, mengedipkan matanya yang besar, dan menatap Lin Xuan dengan rasa ingin tahu. Salam, Putri ke-19. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Kilatan cahaya muncul di matanya. Seketika, panel atribut Ni Yunmeng muncul di hadapan kita. Suara mendesing. Nama, Ni Yunmeng. Tingkat impas, tingkat 3 alam asal roh. Bakat, bakat inovatif tingkat kristal, bakat kekuatan tingkat roh, bakat kecepatan tingkat roh, bakat ilmu pedang tingkat roh, bakat atribut angin kencang tingkat roh, bakat atribut logam tajam tingkat unggul, bakat atribut api merah tingkat unggul, bakat atribut kayu hijau tingkat roh, bakat atribut tanah tebal tingkat unggul, bakat atribut air berat tingkat unggul, bakat awan dan kabut tingkat roh, bakat roh binatang tingkat unggul. Seni bela diri, teknik Ruo Shui Huayun peringkat 8, tingkat tinggi, keberhasilan kecil teknik pedang kabut awan peringkat 8, tingkat tinggi, keberhasilan besar telapak tangan memutar awan dan penyembur kabut peringkat 8, tingkat tinggi, keberhasilan kecil tinju berat awan peringkat 8, tingkat tinggi, keberhasilan kecil langkah pemecah bayangan awan melayang peringkat 8, tingkat tinggi, keberhasilan besar. Konsep artistik, 50% niat pedang, 4,5% niat awan dan kabut, 40% niat angin, 40% niat kayu, 20% niat api, 20% niat logam, dan 30% niat air. Harta pribadi, cambuk pengikat awan, senjata spiritual tingkat menengah tingkat 8. Melihat penampilan di hadapannya dan panel atribut Ni Yunmeng, ekspresi Lin Xuan mendominasi. Di luar dugaan, Ni Yunmeng juga seorang jenius, jauh melampaui Ni Yongchang, Zhao Wenxing, dan lainnya. Namun jika dibandingkan dengan Zhang Yuchen dan Wu Xin dari domain matahari merah, mereka jauh lebih kuat. Namun, fokus Lin Xuan saat ini bukanlah pada aspek-aspek tersebut. Talenta roh binatang tingkat atas. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri, memunculkan pengertian yang terpancar di matanya. Kemungkinan besar, bakat roh binatang buas inilah yang membuat Ni Yunmeng mampu mendekati ular banteng langit biru berkali-kali tanpa diserang. Selain itu, ada juga kucing kecil gemuk yang menjadi wujud Ni Yunmeng, yang mirip dengan kucing ragdoll dari kehidupan sebelumnya. Dilihat dari panel atributnya, ia adalah binatang iblis tingkat 8 yang setara dengan seniman bela diri alam Yuanhai. Dipeluk seperti ini oleh Ni Yunmeng, diperlakukan seperti hewan peliharaan, pastilah efek dari bakat roh binatang ini. Oleh karena itu, sepertinya untuk mendekati ular piton banteng langit biru, seseorang membutuhkan bakat roh binatang ini. Lin Xuan tidak akan melepaskan banyak harta benda yang dimiliki Ni Yunmeng. Salin saja semuanya, sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh talenta roh hewan unggul. Ding, 1 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat tingkat-tingkat kristal diperoleh. Ding, 200.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik pedang kabut awan peringkat 8, tingkat tinggi, penguasaan. Petik 2 petik 2. Bab 263 garis keturunan naga sejati. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diinginkan Ni Yunmeng telah dikondisikan. Karena ini adalah taman roh binatang, berbagai aura bercampur menjadi satu. Lin Xuan tidak khawatir akan ketahuan. Menggunakannya adalah keputusan yang diambil secara spontan. Ding, selamat, pembawa acara, atas kenaikanmu ke tingkatan bakat tertinggi roh hewan. Ding, selamat, tuan rumah, bakat intelektual Anda telah meningkat. Ding, selamat kepada sang pembawa acara atas kenaikannya ke tingkat ke-8 dari tingkat kesempurnaan agung 8, seni bela diri tingkat tinggi, teknik pedang kabut awan. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap mata, proses fusi selesai. Lin Xuan juga merasa kekuatannya sedikit meningkat. Intinya, di taman roh binatang ini, suasananya lebih nyaman dan tanpa beban. Berbagai monster di sekitarnya tampak cukup ramah padanya. Inilah bakat roh binatang, sungguh mengagumkan. Lin Xuan juga menunjukkan sedikit kepuasan di matanya. Sementara itu, memunculkan mata Ni Yunmeng yang berbinar juga pada Lin Xuan. Hal itu menambahkan sentuhan kelembutan. Dia benar-benar merasakan kedekatan dengan Lin Xuan. Sepertinya olah,
Lin Xuan dan dia adalah tipe orang yang sama. Hal ini juga membangkitkan keraguan Ni Yunmeng. Namun, Lin Xuan sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia menatap Ni Yunmeng dan melanjutkan. Saya ingin tahu apakah putri ke-19 dapat membawa saya untuk bertemu dengan leluhur keluarga kerajaan Mincang Anda, ular piton banteng langit biru. Panggil saja aku Yunmeng, tak perlu lagi menyebutku putri. Bolehkah saya memanggil Anda saudara Lin Xuan? Jawab Ni Yunmeng. Lin Xuan sedikit mengangkat. Ni Yunmeng langsung tersenyum lebar dan berkata, karena kakak Lin Xuan ingin melihatnya, aku tentu bisa mengajakmu melihatnya. Dia menatap Ni Yongchang lagi. Saudara ketiga, jangan khawatir, dengan kehadiranku di sini, leluhur tidak akan marah atau terganggu. Melihat hal itu, ekspresi Ni Yongchang berubah, dan matanya memancarkan cahaya aneh. Meskipun Ni Yunmeng cerdas, unik, dan baik hati kepada orang lain, ini adalah pertama kalinya mereka sedekat ini sejak pertemuan pertama mereka. Mungkinkah Lin Xuan memiliki beberapa kualitas istimewa yang menarik perhatian Ni Yunmeng? Saat itu juga, Ni Yongchang mengangguk dan berkata, karena Anda sudah menjaminnya, tidak ada masalah. Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Xuan dan berkata, Saudara Lin, jika Anda ingin melihat leluhur, datanglah bersama saudari 19. Kami tidak akan pergi, karena takut mengganggu leluhur kami. Ingat, setelah sampai di sana, ikuti instruksi dari Ninetin Sister. Jangan bergerak atau terlalu dekat dengan leluhur. Jika tidak, konsekuensinya bisa jadi tak terbayangkan. Ni Yongchang memberikan beberapa nasihat. Mengenai kedekatan Ni Yunmeng dengan Lin Xuan, meskipun ia bingung, ia senang melihat hal itu terjadi. Jika kita berhasil membawa Lin Xuan masuk ke dalam keluarga kerajaan Mincang, itu akan ideal. Lin Xuan adalah seorang jenius terkemuka di seluruh prefektur Fengwu. Potensi mereka tidak terbatas. Keluarga kerajaan Mincang juga dapat memperoleh keuntungan besar melalui Lin Xuan dan bangkit kembali. Namun, hal-hal semacam ini bergantung pada persetujuan bersama dan tidak dapat dipaksakan. Jika tidak, hal itu akan menjadi kontraproduktif. Lin Xuan tidak menyadari bahwa Ni Yongchang akan berpikir sejauh itu, dan mengangguk sebagai jawaban. Lalu dia menatap Ni Yunmeng dan berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan Yunmeng. Segera setelah itu, Lin Xuan mengikuti Ni Yunmeng, dan di bawah pengawasan Ni Yongchang dan yang lainnya, berjalan menuju kolam besar di tengah taman roh hewan. Tak lama kemudian, benda itu menghilang di balik kabut. Di tengah hamparan kabut yang luas, Lin Xuan merasa dikelilingi oleh kabut putih belaka, sehingga tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa mengikuti Ni Yunmeng ke depan dalam diam. Tidak lama kemudian, Ni Yunmeng berkata dengan suara rendah. Tiba-tiba menyadari bahwa dia masih memegang tangan Lin Xuan, dia segera melepaskannya, wajahnya memerah. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan semua itu. Melihat ke depan, dia melihat siluet besar melayang sedikit di antara awan. Kemudian, Lin Xuan perlahan berjalan maju. Saat semakin mendekat, Lin Xuan akhirnya dapat melihat garis besar area yang luas itu. Lin Xuan langsung terkejut. Matanya dipenuhi ketersenjingan. Kemudian mereka melihat seekor ular piton raksasa, panjangnya ratusan meter, dengan sisik biru, melingkar di dalam kolam. Kepalanya menyerupai kepala banteng, tetapi memiliki semacam tanduk naga. Kepalanya saja sebesar 2 atau 3 rumah. Itu benar-benar menakutkan. Kabut tebal menyembur dari lubang hidungnya yang besar dan moncongnya yang menyerupai ular. Jelas sekali, kabut yang menyumbat seluruh kolam dan sebagian besar taman roh binatang itu dimuntahkan dari mulutnya. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan aura kekuasaan dan prestise. Ini adalah binatang buas iblis tingkat tinggi 9, ular piton banteng langit biru. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri, matanya terbuka lebar. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan Lin Xuan bukanlah hal-hal tersebut. Alih-alih, binatang iblis, ular piton banteng langit biru. Peringkat, kelas 9, tingkat atas. Talenta garis keturunan tingkat kristal, talenta kekuatan tingkat kristal, talenta kecepatan tingkat kristal, talenta atribut angin kencang tingkat kristal, talenta terbang tingkat kristal, talenta awan dan kabut tingkat kristal, talenta atribut kayu hijau tingkat kristal, talenta atribut air berat tingkat kristal, talenta atribut logam tajam tingkat kristal. Kekuatan garis keturunan naga sejati, jejak yang sangat tipis, belum terbangun. Segera,
Panel atribut Azure Sky Bull Python muncul di hadapan kita. Di antara semua itu, yang paling membingungkan Lin Xuan bukanlah semua talenta yang telah mencapai tingkat kristal. Ini adalah kekuatan garis keturunan naga sejati. Aku tak pernah mengira rumor itu benar. Ular piton kumbang cakrawala biru ini sebenarnya memiliki darah naga sejati, meskipun hanya berupa jejak yang sangat samar, tetap saja itu sangat luar biasa. Pasti karena dia belum terbangun, jika tidak, ular piton banteng surgawi biru pasti akan lebih dari sekadar monster tingkat 9. Lin Xuan menatap tajam ular piton kumbang surgawi berwarna hijau kebiruan yang sedang tidur, matanya berbinar-binar dengan cahaya tajam. Setelah berpikir sejenak, sebuah keputusan pun dibuat. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik pergerakannya, berubah menjadi bayangan kabur saat dia terbang menuju ular piton banteng surgawi biru. Tidak ada yang bisa kita lakukan, itu hanya bisa didinginkan dalam radius 100 meter. Ni Yunmeng juga terkejut dengan tindakan Lin Xuan, dan dengan suara cepat, berteriak. Saudara Lin Xuan, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali. Lin Xuan mengabaikannya, yang membuat Ni Yunmeng sangat marah hingga ia menghentakkan kakinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Lin Xuan mendekati jarak 100 meter dari ular piton banteng langit biru. Aura yang menakutkan dan mengagumkan, menantang gunung dan laut, menekan mereka. Hal itu membuat Lin Xuan merasa bahwa bernapas pun sangat sulit. Namun saat ini, Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, penyalinan gagal. Ding, penyalinan gagal. Petik 2 petik 2. Ding, 20 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh garis keturunan naga sejati, jejak, sangat langka, belum terbangun. Setelah mendengar sistem notifikasi terakhir, Lin Xuan tersenyum tipis. Akhirnya bisa juga, garis keturunan naga sejati, aku penasaran apakah itu akan berhasil. Meskipun kali ini, dia menggunakan seluruh 20 juta poin energi yang dimilikinya. Namun untuk mendapatkan roh sejati langit dan bumi yang legendaris dan terbaik, dibutuhkan keturunan naga sejati. Ini juga bukan sebuah kerugian. Sebaliknya, mereka tetap menghasilkan banyak uang. Memercikkan. Namun pada saat itu, terdengar suara gemuruh udara yang dahsyat, dan awan serta kabut di sekitarnya mulai bergejolak. Lin Xuan melihat ke depan dan langsung terkejut. Bab 264 Intimidasi Timbangan Emas. Lalu dia melihat sepasang mata besar biru, dingin, dan vertikal memperhatikan dengan acuh tak acuh. Ups, ekspresi Lin Xuan berubah, dan pada saat kritis ini, tanpa sadar dia mengaktifkan teknik gajah buas bersisik emas. Kakek Chang, tolong jangan sakiti kakak Lin Xuan, dia temanku. Pada saat yang sama, teriakan keras Ni Yunmeng terdengar dari belakang, dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Pada saat ini, Lin Xuan telah berubah menjadi patung emas kecil. Seluruh kulit yang terbuka di tubuhnya tertutup lapisan sisik berwarna emas. Di bawah sinar matahari, tempat itu tampak mempesona. Tidak ada bahayanya bagi nyawa. Ekspresi Lin Xuan mendominasi. Awalnya, dia berencana menggunakan teknik gajah buas bersisik emas untuk membela diri, lalu menggunakan bakat spasialnya untuk berteleportasi. Namun mereka tidak merasakan adanya ancaman mematikan. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Kemudian mereka melihat bahwa kepala ular piton raksasa itu, yang awalnya berada dalam jarak 100 meter, kini telah mundur ke jarak beberapa ratus meter. Mata raksasa ular piton banteng langit biru tetap meneranginya, memancarkan cahaya dingin, tetapi ular itu tidak bergerak sedikitpun. Tampaknya mereka berada dalam keadaan siaga tinggi, menghadapi musuh yang tangguh, dan tidak berani bertindak gegabah. Inilah kekuatan teknik gajah buas bersisik emas, yang telah mengintimidasi ular piton banteng langit biru. Atau justru kata-kata Ni Yunmeng lah yang memberikan efek yang diinginkan. Mata Lin Xuan berkedip, menyadari bahwa dia tidak bisa berlama-lama, dia perlahan mundur sambil tetap mengawasi ular piton banteng langit biru. Begitu ular piton banteng langit biru melancarkan serangannya, ia segera menggunakan transmisi spasial untuk melarikan diri. Meskipun itu mungkin akan mengungkap bakat spasialnya, dia sama sekali tidak peduli demi menyelamatkan nyawanya. Untungnya, ular piton banteng langit biru tampaknya benar-benar gentar dan tidak melakukan gerakan aneh lainnya. Lin Xuan dengan cepat mundur hingga jarak beberapa ratus meter. Selain Ni Yunmeng, di kolam yang luas itu,
ular piton banteng langit biru tampak rileks dan berkilau masuk ke dalam air. Namun, mata ular raksasa itu tetap memperhatikan sosok Lin Xuan. Panggilan, Lin Xuan juga menghela napas lega. Ia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai makhluk iblis tingkat 9 yang unggul. Diperkirakan jika Azure Sky Bull Python bergerak, ia tidak akan memiliki cara perlawanan selain menggunakan kemampuan spasialnya. Itu menakutkan. Melihat ini, ekspresi Ni Yunmeng menjadi rileks. Seketika itu juga, dia menoleh ke arah Lin Xuan dan berkata dengan marah. Kamu mau mati. Aku sudah bilang jangan terlalu dekat dengan kakek Chang, tapi kau terus berlari mendekat, seolah takut mengganggunya. Lin Xuan tahu bahwa ini adalah kesalahannya, jadi dia meminta maaf dengan lembut. Ni Yunmeng ingin mengatakan sesuatu, tetapi menatap wajah Lin Xuan, dia tersipu dan dengan cepat sinkronisasi tangannya, berkata, kami akan membiarkan kali ini karena ini pelanggaran pertama Anda. Terima kasih, Yunmeng. Lin Xuan menghela napas panjang dan berkata, Ni Yunmeng mengangguk sedikit, tetapi kata-katanya menunjukkan kepanikan yang lebih besar saat dia berkata, ayo cepat pergi, jangan sampai kita membuat kakek Chang marah. Bagus. Lin Xuan menjawab, kami sudah mengamankan semua keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Pada saat itu juga, Lin Xuan mengikuti Ni Yunmeng dan berjalan keluar dari kolam besar tersebut. Adapun seni bela diri yang digunakan Lin Xuan sebelumnya, yang tampak cukup luar biasa dan menghasilkan sisik emas di seluruh tubuhnya. Ni Yunmeng tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tak lama kemudian, keduanya muncul dari area yang diselimuti awan tebal dan kabut. Ni Yongchang dan yang lainnya masih menunggu di tempat yang sama. Setelah melihat Lin Xuan dan Ni Yunmeng muncul, mereka berdua maju untuk menyambut mereka. Kak Lin, bagaimana kunjunganmu kali ini? Terima kasih banyak, saudara Ni. Perjalanan ini sangat bermanfaat. Lin Xuan menjawab dengan sedikit senyum. Entah kenapa, Lin Xuan samar-samar merasakan bahwa Ni Yongchang tampak lebih antusias dari sebelumnya. Itu bagus. Ni Yongchang tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah bertukar beberapa patah kata, keduanya berjalan keluar dari Taman Roh Binatang. Setelah meninggalkan Taman Roh Binatang dan kembali ke kediaman pangeran ketiga, Lin Xuan pun pergi sendirian. Ni Yongchang menatap sosok Lin Xuan yang menghilang dengan ekspresi serius hingga Lin Xuan menghilang dari pandangan. Barulah kemudian dia berbalik dan pergi. Namun, Lin Xuan tidak kembali ke kediamannya, melainkan pergi ke menara pengumpul roh. Di dalam menara pengumpul roh, setiap lantai memiliki susunan pengumpul roh yang berbeda. Sangat cocok untuk menyendiri, dan sekarang, dia akan mengasingkan diri. Tak lama kemudian, Lin Xuan tiba di menara pengumpul roh. Sebagai juara bela diri, reputasinya telah menyebar ke seluruh kediaman pangeran ketiga dan bahkan seluruh kota Mingchang. Tidak seorang pun akan mengatakan apapun. Lin Xuan memilih ruangan yang cocok untuk seorang praktisi bela diri di tahap awal alam Yuan Hai untuk berlatih. Meskipun energi spiritual di ruang pencerahan yang dibutuhkan oleh seorang praktisi bela diri di tahap awal alam Yuan Hai sangat melimpah sehingga dapat mengalahkan praktisi bela diri di tahap akhir alam Ling Yuan. Namun, ia memiliki teknik gajah buas bersisik emas, yang membuat fisiknya sangat kuat, jauh melampaui rekan-rekannya, sehingga itu bukanlah masalah baginya. Di dalam ruang perlindungan, ekspresi Lin Xuan sangat serius. Dia mengeluarkan lebih banyak dari batu spiritual tingkat menengah dan memasukkannya ke dalam lubang-lubang di sekitar ruangan. Dia mengaktifkan Spirit Gathering Array dan duduk bersila di tengahnya. Tak lama kemudian, seluruh ruang yang tertanam dipenuhi cahaya putih, energi spiritual yang berlimpah tampak seolah berubah menjadi kabut. Lin Xuan juga mulai memagari. Energi spiritual di sekitarnya, seperti awan dan kabut, mengalir deras ke dalam tubuh Lin Xuan seperti gelombang pasang. Namun saat ini, Lin Xuan tidak meningkatkannya, melainkan menyebarkan teknik gajah buas bersisik emas. Pada saat yang sama, dilakukan, Lin Xuan berpikir dalam hati. Seketika itu, Lin Xuan merasakan gelombang energi yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Terasa kembung dan nyeri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, begitu teknik gajah buas bersisik emas diaktifkan, teknik ini dengan cepat menyerap dan mengintegrasikan energi yang sangat besar tersebut. Aura Lin Xuan juga meningkat dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar ke segala arah dari Lin Xuan sebagai pusatnya.
Tepat ketika Lin Xuan mengasingkan dirinya. Saat kontes bela diri yang dipimpin oleh Ni Yongchang, pangeran ketiga kerajaan Mingchang, berakhir, berita mengejutkan menyebar dengan cepat ke seluruh kota Mingchang. Hal ini juga berkaitan dengan konflik bersenjata ini. Artinya, pemenang terbesar dari pertarungan seni bela diri ini adalah Lin Xuan, yang sebelumnya memiliki reputasi yang cukup besar, tetapi hanya berasal dari wilayah kecil biasa, yaitu wilayah Matahari Merah. Di dalam formasi roh ilusi tempat pertarungan seni bela diri berlangsung, Lin Xuan bertarung melawan 3 lawan sendirian dan dengan mudah mengalahkan gabungan kekuatan 3 jenius, Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Dia menjadi petarung nomor 1. Berita itu menyebar, menimbulkan kehebohan di seluruh kota Mingchang. Perlu dicatat bahwa Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan semuanya adalah jenius terkemuka di wilayah Mingchang di wilayah tengah. Yang ketiga berada di tingkat ke-6 alam asal roh, dan memiliki sejarah yang dikalahkan oleh mereka yang berada di tingkat ke-8 alam asal roh. Dengan kekuatan gabungan ketiganya, bukan tidak mungkin mereka bisa menyamai puncak alam asal roh, atau bahkan mengalahkan puncak alam asal roh. Namun ia dikalahkan oleh Lin Xuan. Bukankah itu berarti kekuatan Lin Xuan setidaknya telah mencapai puncak alam asal roh? Menurut rumor, tingkat terobosan Lin Xuan saat ini hanya berada di tingkat kedua alam asal roh. Bangunan itu terdiri dari 8 lantai. Ini tidak hanya menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan. Hal ini semakin menunjukkan bakat dan potensi luar biasa. Semua ahli bela diri yang mendengar berita ini tercengang, benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata atas kekuatan, bakat, dan potensi Lin Xuan. Nama Lin Xuan sekali lagi tersebar di seluruh kota Mingchang, dan reputasinya melambung tinggi. Dan itu menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah Mingchang. Bab 265 Kekuatan Luar Biasa di Wilayah Mingchang. Pagi hari kedua setelah konflik bersenjata berakhir. Wah, tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan angin serta awan di atas 9 langit berguncang dan mengamuk. Tampaknya olah teror besar akan segera datang. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, api itu merusak seluruh wilayah Mingchang. Di seluruh wilayah Mingchang, semua praktisi bela diri, tanpa melihat lokasi atau kekuatan mereka, diikut-sertakan. Mereka semua seperti tertindas oleh gunung raksasa, sama sekali tidak berdaya untuk melawan, berada di tanah, tidak mampu bergerak sedikitpun. Dia merasakan darah dan kinya stagnan, dan kekuatan spiritual, serta esensi kristal di dantiannya tampak menegang. Bahkan kedalaman-kedalaman dan gemetar. Aura ini sungguh menakutkan. Di antara 3 kekuatan terkuat di domain Mingchang, keluarga kerajaan Mingchang, prefektur Fengning, dan sekte Lishan, terdapat kepada ahli bela diri di alam kristalisasi. Namun pada saat ini, makhluk-makhluk di alam transformasi yang sedang menyendiri atau bersenang-senang tidak berdaya untuk melawan dan terhimpit di tanah, tidak dapat bergerak. Apa sebenarnya yang terjadi? Tingkat aura ini mungkin bahkan lebih rendah daripada para ahli alam bela diri raja yang legendaris. Mungkinkah seorang ahli legendaris setingkat kaisar, yang berada di puncak seluruh benua timur, telah turun ke hadapan kita? Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seorang tokoh kuat setingkat kaisar tiba-tiba turun ke wilayah Mingchang? Sial, jika ahli setingkat kaisar itu bergerak, kita benar-benar dalam bahaya. Petik 2 petik 2. Di dalam domain Mingchang, beberapa pendekar bela diri di alam kristalisasi, yang jumlahnya kurang dari 2 orang, semuanya tergeletak di tanah, berjuang mati-matian, tetapi sia-sia. Gelombang kejutan yang luar biasa melanda hatiku, membuatku benar-benar ketakutan. Kekuatan semacam ini, yang hanya mengandalkan aura, dapat menekan mereka yang berada di alam kristalisasi tanpa kemampuan untuk melawan. Bahkan di seluruh prefektur Fengwu, sangat tidak mungkin tidak ada satupun ahli alam bela diri raja yang mampu mencapai hal ini. Hanya para tokoh legendaris setingkat kaisar, yang konon berada di puncak seluruh benua timur, yang mungkin dapat mencapai hal ini. Para ahli bela diri di alam kristalisasi gemetar ketakutan membayangkan bahwa makhluk legendaris setingkat kaisar mungkin akan turun ke hadapan mereka. Saya juga sangat terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Perlawanan mereka terhadap makhluk setingkat bangsawan yang hanya ada dalam rumor dan belum pernah terlihat secara nyata adalah sia-sia. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dalam hati. Makhluk setingkat kaisar itu seharusnya tidak bergerak di wilayah Mingchang.
Jika tidak, bukan hanya mereka, tetapi seluruh wilayah Mincang mungkin akan hancur dan binasa sebagai akibatnya. Bahkan makhluk terkuat di domain Mincang, keluarga kerajaan-kerajaan Mincang, memiliki ular piton banteng langit biru yang mencapai tingkat superior peringkat ke-9 di Taman Roh Hewan. Pada saat itu, ia juga membekukan seperti bola di kolam besar itu, merasakan aura yang menakutkan ini, mata ular birunya yang dingin berkilat ketakutan dan kerinduan. Namun tak lama kemudian, aura menakutkan itu tiba-tiba hilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak seorang pun di seluruh wilayah Mincang menyadarinya. Aura menakutkan ini akhirnya menerjang menara pengumpul roh di kediaman Pangeran Ketiga, seperti gelombang pasang. Lin Xuan, dalang di balik aura mengerikan yang menekan seluruh domain Mincang tanpa perlawanan, tetap tidak menyadari apapun, matanya terpejam saat ia mentransmisikan teknik gajah buas bersisik emas. Saat ini, meskipun Lin Xuan sedang menyendiri dan berlatih magma, seluruh tubuhnya memerah, memancarkan panas yang menyengat, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang hebat. Namun ekspresinya tetap tenang. Keduanya menampilkan kontras yang mencolok. Pada saat yang sama, aura Lin Xuan juga meningkat dengan cepat, seolah-olah dia sedang mengalami transformasi besar. Namun, aura ini tetap mengelilingi Lin Xuan tanpa sedikit pun menghilang. Waktu berlalu dengan lambat. Tak terasa, hari lain telah berlalu. Selama periode ini, para pejabat tinggi dari kekuatan-kekuatan utama di domain Mincang semuanya ditekan oleh aura yang menakutkan itu. Setelah aura tersebut menghilang, mereka semua mengerahkan energi dari kekuatan masing-masing untuk melakukan penyelidikan di seluruh domain Mincang dan bahkan domain-domain kecil di sekitarnya. Hal itu memicu serangkaian gelombang besar. Namun usaha itu sia-sia, tidak ada yang ditemukan. Melihat hal ini, para pemimpin dari berbagai faksi tidak punya pilihan selain menyerah. Makhluk seperti itu kemungkinan besar adalah makhluk setingkat bangsawan, seseorang yang tidak boleh sakiti. Jika Anda memprovokasi makhluk seperti itu, satu langkah salah dapat menyebabkan kehancuran seluruh wilayah Mincang. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan bertindak seperti biasa. Lin Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan kekacauan besar di seluruh wilayah Mincang. Saat itu pagi hari ketiga setelah pertempuran. Menara pengumpul roh, ruang improvisasi. Lin Xuan perlahan membuka matanya, seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Ruang hampa di sekitarnya tampak bergetar. Lin Xuan menatap ruang kosong di depannya. Suara mendesing. Sistem replikasi tingkat dewa. Pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat kedua dari alam asal roh. Bakat inovatif tingkat raja. Bakat tingkat raja kecepatan, kekuatan, ilmu pedang, saber dao, bakat atribut tingkat rajat logam tajam, kayu hijau, air berat, api merah tua, tanah tebal, angin kencang, es, petir, bakat arai dao tingkat mendalam, bakat memberikan tingkat mendalam, bakat ilusi dao tingkat mendalam, bakat memicu darah tingkat mendalam, bakat roh gelap tingkat roh, bakat esensi darah tingkat roh, bakat awan kabut tingkat roh, bakat roh binatang tingkat tertinggi, bakat spasial tingkat rendah. Kekuatan garis keturunan naga sejati, sedikit sekali, sangat tipis. Seni bela diri, jurus gajah naga sisik emas tidak diketahui, tidak lengkap, keberhasilan kecil teknik pedang pemusnahan, bentuk pertama tingkat 8 lebih unggul, keberhasilan besar rahasia pemurnian boneka darah dan daging tidak diketahui, tidak lengkap. Teknik Hunyuan, peringkat ke-9, tingkat menengah, keberhasilan kecil teknik pedang matahari terbit Zenyu, peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik pedang Feng Yun peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil tinju balik peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil telapak tangan Wan Zong Jingtao peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil kaki Liekong peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil jari Diansing peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil keterampilan Ruying Suixing peringkat ke-9, tingkat rendah, keberhasilan kecil teknik Nongyan peringkat ke-7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil. Konsepsi artistik, 80% niat pedang, 7,5% niat kepahatan, 70% niat angin, 70% niat logam, 70% niat api, 70% niat bumi, 70% niat kayu, 70% niat air, 40% niat kegelapan, 40% niat darah. Poin energi, 21.936 juta.
Ruang pribadi, 1620. Menatap gambar di hadapannya, pada panel atribut yang kini telah berubah drastis, mata Lin Xuan berkilat dengan cahaya tajam. Kemampuan gajah buas bersisik emas, bukan, seharusnya kemampuan gajah naga bersisik emas. Di luar dugaan, seni bela diri ini telah mencapai tingkatan seperti rupa, sepenuhnya dipenuhi dengan aura kekuatan naga. Tidak heran jika ular itu mampu mengintimidasi ular banteng surgawi Azure tingkat 9 setelah diaktifkan. Bahkan ular piton banteng langit biru, yang memiliki sedikit darah naga sejati, tetap tidak terbangun selama ratusan tahun. Namun kini, berkat dirimu, garis keturunan naga sejati yang kutiru telah bangkit. Mulai saat ini, aku adalah seorang jenius papan atas dengan garis keturunan naga sejati, dan semua bakatku telah meningkat pesat berkat kebangkitan garis keturunan naga sejati yang telah kuintegrasikan. Petik 2. Petik 2.